Sahabat Kompas.com, kabar mengejutkan datang dari Lembaga Biologi Molekuler IKMEN. Lembaga tersebut resmi terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mulai September 2021. Namanya pun berganti menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler atau PRBM IKMEN. Peleburan tersebut sempat menuai kontroversi lantaran ada 113 tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan. Sebenarnya, apa sih lembaga IKMEN itu? Dikutip dari situs resminya, IKMEN merupakan lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Keberadaan lembaga ini sudah eksis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Jika dilihat dari sejarahnya, IKMEN tak lepas dari sosok Ahmad Mohtar. Ia merupakan dokter yang juga direktur lembaga IKMEN pada masa pendudukan Jepang. Tak hanya itu, ia rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan para peneliti IKMEN lainnya. Nama Ahmad Mohtar mungkin tak banyak dicatatkan dalam sejarah. Namun, jasanya sebagai pelopor kebangkitan ilmu pengetahuan bagi Indonesia dinilai sangat besar. Ia adalah seorang dokter dan ilmuwan yang lahir di Bonjol, Sumatera Barat. Pada tahun 1915, Mohtar mendapatkan gelar Indis Art atau Dokter Hindia dari Stovia, sekolah pendidikan dokter zaman penjajahan Belanda. Karena kepandaiannya, Mohtar berkesempatan melanjutkan pendidikan dokter di Universitas Amsterdam, Belanda. Ia lulus pada tahun 1927 dengan mematahkan hipotesis Noguchi, seorang ahli bakteriologi Jepang, tentang Leptospira sebagai penyebab penyakit kuning. Meski bukan orang Indonesia pertama yang berhasil menempuh tingkat doktoral di Belanda, Mohtar adalah yang pertama tetap memilih berkiprah sebagai dokter ilmuwan setelah kembali ke tanah air. Pada tahun 1937, Mohtar bergabung dengan Lembaga Penelitian Genes Kundik Laboratorium yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga IKMEN. Karirnya saat itu memuncak hingga pada 1942, Mohtar diangkat menjadi pemimpin Lembaga IKMEN. Ia menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tertinggi di IKMEN. Karir Mohtar di IKMEN ternyata berakhir menjadi tragedi. Ia dijadikan kambing hitam atas tewasnya 900 Romusa pada tahun 1944. Jepang menuding Mohtar bekerja sama dengan stafnya untuk membunuh para Romusa. Ia disebut sengaja mengganti vaksin TCD atau tifus, kolera, disentri dengan kuman tetanus supaya para Romusa tewas. Setelah dilakukan investigasi, diketahui memang staf Mohtar menyuntikkan cairan yang dibilang vaksin tersebut. Namun, hal itu dilakukan atas perintah Jepang. Guna menutupi kejadian tersebut, Jepang lantas menangkap dan menyiksa Mohtar dan anggotanya. Sejumlah laporan menyebutkan, Mohtar bernegosiasi dengan para penyekapnya. Ia setuju untuk mengakui tuduhan sabotase tersebut dengan syarat para koleganya dibebaskan. Selanjutnya, pada 3 Juli 1945, Mohtar gugur dalam hukuman pancung. 65 tahun berselang, pada tahun 2010, makam Ahmad Mohtar akhirnya ditemukan di Erfurt, Ancol. Analisis mengungkap, Mohtar sengaja dikambing hitamkan untuk menutupi kejahatan perang yang dilakukan Jepang. Pada tahun 1944 sampai 1945, situasi memanas. Jepang yang tengah terjepit oleh tentara sekutu sekaligus perlawanan rakyat Indonesia lantas memilih perang dengan menggunakan senjata vaksin tetanus. Jepang kemudian lakukan eksperimen vaksin tetanus dan disuntikan kepada para Romusa untuk mengetahui kadar keampuhannya. Padahal, eksperimen itu mestinya dilakukan pada hewan terlebih dahulu. Namun karena eksperimen itu gagal, Jepang pun menjadikan Ahmad Mohtar sebagai kambing hitam.